relasi dan fungsi. Pengertian dari relasi sendiri yaitu hubungan. Artinya hubungan itu ketika sini A itu bisa disebut kita domain, dan kawannya itu di sini yaitu kita sebut dengan kodomain. Nah, dengan fungsi relasi itu sendiri ketika A1 ke B1, nah itu relasi, A2 ke B2 relasi, dan A4 ke B3 relasi, dan A4 ke B4 disebut relasi. Nah, fungsi sendiri yaitu adalah anggota daerah domain yang mempunyai pasangan semua. Artinya dari A1, A2, A3, A4 itu mempunyai pasangan ke daerah lawan, tapi dia tidak boleh mendua atau menyambang seperti ini A4. Dan di sini juga bukan disebut fungsi karena di sini A3 tidak mempunyai pasangan. Nah, sini sudah jelas di sini adalah relasi dan bukan fungsi. Dan satu lagi yaitu di sini relasi dan bukan fungsi dikarenakan di sini A1 memetakan ke daerah lawannya B1, dan begitu juga dengan A2 ke B2. Karena di sini A3 dan B3 tidak memetakan garis panahnya, maka cuma disebut relasi dan bukan fungsi. Nah, di sini disebut relasi dan fungsi. Kenapa kita sebut relasi dan fungsi? Karena A1 itu memetakan ke B1 dari anggota domain sendiri, memetakan semua dari A1, A2, A3, A4 itu mempunyai satu pasangan. Fungsi subjektif yaitu fungsi onto. Fungsi onto yaitu anggota kodomain atau B ini boleh memiliki dua pasangan. Dari di sini dari mempunyai pasangan dari A1 dan A2. Nah, selanjutnya yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif yaitu korespondensi satu-satu. Artinya ketika seperti ini, dari domain A itu ada A1, A2, A3, dan B-nya yaitu B1, B2, dan B3. Dari A1 memetakan pasangannya ke B1, begitupun dengan A2 dan A3. Nah, di sini tidak boleh ada yang sendirian, harus sama. Misalkan di sininya dari A-nya A3 dan B-nya itu harus B3, tidak seperti ini. Ada yang nggak dapat gitu, atau seperti ini contohnya A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4. Nah, seperti ini tidak boleh. Ini disebut relasi dan fungsi, tetapi bukan fungsi bijektif, karena di sini B4-nya itu jomblo sendirian, nggak dapat pasangan tuh. Jadinya itu bukan disebut fungsi bijektif. Bisa disebut juga dengan fungsi injektif aja, bukan bijektif. Selanjutnya kita trend. Trend itu adalah daerah hasil. Seperti contoh ketika A mempunyai himpunan dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan B sebagai kodomainnya yaitu 0, 1, 2, 3, sampai 10. Jika fungsinya yaitu fungsi dari A, B, X anggota A, fungsinya X ditambah 5. Pertama,
F0 sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. F1 sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. F2 sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. F3 sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 7. F8. F4 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, domainnya itu dari 0, 1, 2, 3, dan 4. A. Kodomainnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B. Daerah kawan yaitu kodomain. Nah, hasil itu kita letakkan dari F0. F0 yaitu hasilnya 5. 5 kita letakkan ke 5. 5 begitupun dengan 1 ke 6, 2 ke 7, 3 ke 8, 4 ke 9. Nah, dari sini kita bisa sebut fungsi karena dari daerah A anggotanya memetakan 1 ke daerah lawan dan tidak ada 1 yang mendua atau memiliki 2 pasangan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi sendiri. Saya hapus dulu ya. Fungsi sendiri dibagi menjadi 3. Pertama yaitu fungsi injektif. Yaitu fungsi 1, 1. Dan fungsi injektif dikatakan fungsi injektif yaitu jika dan hanya jika anggota domain hanya dipasangkan satu ke daerah lawan atau ke domain Nah, seperti contoh sebagai berikut. Nah, dari A1 memetakan ke daerah lawannya yaitu B atau disebut kodomain cuma 1, dan selanjutnya yaitu dari A2 ke B2 1, A3 ke B3 1. Nah, selanjutnya yaitu fungsi di sini bisa kita gambar dengan menggunakan diagram panah. Ini disebut dengan diagram panah. Jadi ada 3 metode yang kita bisa gunakan, yaitu diagram panah yang saya gunakan. Bisa juga menggunakan diagram Cartesius. Selanjutnya yaitu 3 dengan metode himpunan pasangan berurutan.
Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zada Sofani Yahya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua buah sistem persamaan linear dua variabel yang memiliki bentuk umum AX plus BY sama dengan C dan merupakan persamaan 1, PX dan Y sama dengan R persamaan 2. Contoh soalnya, dua buku dan satu pensil dibeli dengan harga 6.000. Jika harga 2 buku dan 3 pensil adalah 9.000, maka hitunglah harga satu buku. Di sini jawab, kita buat model matematika dari soal cerita ini. Yang pertama, kita misalkan F sama dengan atau sebagai buku dan Y sebagai pensil. Jadi model matematikanya adalah 2X ditambah 1Y sama dengan 6.000 dan 2F ditambah 3Y sama dengan 9.000. Eliminasi merupakan metode pengurangan atau penjumlahan, yaitu kita kurangkan satu variabel untuk menghasilkan nilai 0. Yaitu di sini kita mengurangkan variabel X karena 2X dikurang 2X hasilnya 0. 3Y dikurang 3Y hasilnya minus 2Y sama dengan 6.000 dikurang 9 minus 3.000. Y sama dengan 3.000 minus 3.000 dibagi 2 hasilnya Fp 1.500. Ingat, ini kita dapat nilai Y, yaitu harga satu pensil. Kita cari nilai X, yaitu harga satu buah buku. Kita menggunakan metode substitusi karena di sini sudah menggunakan eliminasi.
sudut. Yang pertama ada pengertian garis. Garis adalah susunan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Susunan titik-titik. Jadi ini yang dinamakan dengan garis. Yang kedua ada kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, dua garis yang sejajar. Dua garis yang sejajar bisa kita lihat dari dua garis ini. Ini yang dinamakan sejajar atau bisa ditulis garis M dan N ini sejajar. Walaupun garis M dan N ini diperpanjang sepanjang-panjangnya, bahkan sampai tak terhingga, maka garis N dan M ini tidak akan bertemu di dalam satu titik. Contohnya adalah pada lintasan rel kereta api. Yang kedua, dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan bisa kita tunjukkan pada kubus ini, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pada AB dan CD, garis AB dan CD ini bertemu pada satu titik, yaitu di titik B. Maka garis ini dinamakan garis berpotongan atau bisa kita tuliskan sebagai berikut. Ini yang dinamakan garis berpotongan. Yang ketiga ada dua garis berimpit. Dua garis berimpit bisa kita lihat pada garis ini, bahwa terlihat bahwa garis ini hanya satu garis, padahal ini terdapat dua garis, atau bisa kita tulis sebagai berikut: AB, garis AB dan garis CD. Ini yang dinamakan garis berimpit. Yang keempat ada dua garis yang bersilangan, bisa kita tunjukkan pada balok ABCD, EFGH, bahwa garis AC dan HF adalah garis yang berpotongan, atau bisa kita lihat sebagai berikut. Bahwa garis AC akan akan bersilangan dengan garis HF. Walaupun garis AC dan HF ini diperpanjang, maka garis tersebut tidak akan berpotongan, namun bersilangan. Atau bisa kita tunjukkan seperti ini, tidak menempel. Yang ketiga ada sifat-sifat garis, di mana garis M ini terdapat dua titik, yaitu A dan B, dan garis M ini terdapat satu titik, yaitu C. Bisa kita contohkan, misal garis M ini kita potong dengan garis titik P, yaitu dengan garis L, dan jika L ini diperpanjang, maka L ini akan memotong juga di garis N, yaitu di sini. Nah, ada perbandingan segmen garis. Pada dasarnya materi segmen garis ini sama dengan perbandingan nilai dan seharga. Sebuah garis dapat dibagi menjadi N bagian sama panjang dengan perbandingan tertentu. Misalnya segitiga ABC ini dan dipotong dengan garis ED, maka didapat AB berbanding dengan DB, AB berbanding dengan DB sama dengan AC berbanding dengan EC, dan masih banyak lainnya. Kita contohkan dengan misalnya AD sama dengan 10 cm dan AB sama dengan 15 cm, 10 cm, AB dari sini ke sini 15 cm, dan AC sama dengan 30 cm. AC ini 30 cm, maka didapat AD berbanding dengan AB sama dengan AC berbanding dengan AE berbanding dengan AC. Kita masukkan AD-nya adalah 10 cm, 10 per AB
AB 15 sama dengan AE yang ditanyakan per AC 30. Maka didapat AC sama dengan 300 per 15. AC sama dengan 20 cm. Masuk ke materi sudut. Sudut bisa kita lihat pada kursi, meja, bahkan benda yang lainnya. Misalnya pada kubus ini, yang dinamakan sudut adalah ini, di mana sudut adalah pertemuan antara dua buah sinar sudut atau dua buah garis lurus. Yang dinamakan garis lurus adalah ini, dan ini yang dinamakan sudut. Atau bisa kita lihat bahwa ini adalah kaki sudut. Ini juga sama namanya kaki sudut, dan yang di sini adalah daerah sudut. Dan titik B ini adalah titik sudut. Yang kedua ada besar sudut. Besar sudut adalah satu lingkaran penuh sama dengan 60 menit. Misalkan ditanyakan 5,6 jam sama dengan berapa jam, berapa menit. Maka kita dibagi dulu menjadi dua, yaitu 45 jam ditambah dengan 0,6 jam. 45 jam ditambah, karena 0,6 jam bisa dijadikan menit itu ke 60, jadi 0,6 dikali 60 menit. Jadi 45 jam ditambah 36 menit. Jadi 40 jam 36 menit hasilnya. Yang keempat ada hubungan antara dua sudut dengan sudut lain. Di sini ada dua garis sejajar, yaitu garis M dan garis M yang dipotong dengan garis L dan mempunyai titik, yaitu titik P. Sudutnya adalah P1, P2, P3 dan P4, dan Q adalah Q1, Q2, Q3 dan Q4. Yang pertama ada sudut sehadap. Yang dinamakan sudut sehadap adalah sudut yang hadapnya sama, yaitu P1 dan Q1, karena sudut hadap itu besar sudutnya sama besar. Yang kedua ada sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah sudut yang di dalam namun berseberangan, yaitu sudut P3 dengan Q1. Sudut dalam berseberangan adalah besar sudutnya sama. Yang ketiga ada sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan adalah kedua sudut yang terletak di luar namun berseberangan, yaitu P1 dan Q3. Besar sudutnya juga sama, yaitu sama. Yang keempat adalah sudut dalam sepihak. Yang dinamakan sudut dalam sepihak adalah sudut dalam yang di dalam namun di sebelah kanan dari sudut yang memotong tersebut. Misalkan AOB adalah 2x dan BOC adalah x, maka karena ini sama dengan ini berarti 2x plus x sama dengan 180 derajat, 3x sama dengan 180 derajat, dan x-nya sama dengan 60. Ini adalah sudut BOC. Karena sudut AOC sama dengan 2x, maka 2 dikali 60 sama dengan 120 derajat. Ini contoh soalnya. Yang kedua ada pasangan sudut berpenyiku. Kita misalkan di sini ABC dan ditarik garis dari titik A. Ini kita anggap saja dengan D. Di sini adalah X dan di sini adalah Y. Maka X plus Y sama dengan 90 derajat. Kita misalkan di sini adalah X dan di sini 2X, maka X plus 2X sama dengan 90 derajat dan 3X sama dengan 90 derajat. Maka X yang dihasilkan adalah 30 derajat. Karena BAD sudut BAD sama dengan X,
saling berpeniku. Pasangan sudut yang saling berpeniku adalah dua pasang sudut yang bertolak belakang dan sudutnya mempunyai sama besar. Misalnya sudut DOC sama dengan sudut AOB. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuat untuk memenuhi mata kuliah Kapita Selekta yang diampu oleh Bapak Diki Maulana MPD, dan kami juga berterima kasih kepada beliau yang sudah memberikan tugas ini sehingga kami dapat belajar dan sedikit menginformasikan tentang materi-materi Kapita Selekta. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Like, comment, dan subscribe. Dadah.